Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan sukunul qalbi ila qubulil madhi laha ashaddu fiha minal ma'asi. Ketenangan hati kita, kesukacitaan hati kita menerima pujian dari orang adalah lebih besar daripada tindakan kemaksiatan. Mengapa? Dosa yang lebih besar daripada Anda melakukan kemaksiatan. Apa betul orang senang dipuji itu berdosa lebih besar dari dosa? Ini pendurhakaan dan pengkhianatan ketika kita senang dipuji orang. Satu, kita telah membohongi diri kita sendiri pada saat kita memproklamirkan bahwa segala bentuk sanjungan dan pujian apapun milik Allah. Dan ketika kita senang dipuji orang, berarti kita sudah mulai bertanding dengan Allah. Allah dipuja, saya pun senang dipuja. Allah berbuat baik, saya juga berbuat baik. Allah berhak dipuji, aku pun juga berhak untuk dipuji. Untuk tablikin ya, kita terbuai memang, dan ini memang perlu latihan yang cukup panjang sekali, belajar untuk tidak senang dipuji. Mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan syariat, hanya sekitar bicara tentang wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, ya kan begitu. Pahala dan pahala kita sendiri tidak pernah memperhitungkan bahwa selama ini kita lapar dengan sanjungan, kita dahaga dengan penghargaan, kita merekayasa supaya kita tampil sebagai orang tersanjung. Selama itu kita tidak merasa berbuat dosa, karena dalam syariat mah nggak ada urusan, nggak ada syariat mengatakan bahwa orang senang dipuja itu berdosa. Syariat mah nggak ada, ya kan gitu. Makanya yang bisa mengerti bahwa kita merasa gembira disanjung itu merupakan asyaddu minal ma'asi, merupakan dosa yang sangat besar sekali. Karena kita bukan hanya melanggar aturan, tapi juga menghina kepada yang punya aturan, ya kan? Menggerogoti kewibaan yang punya aturan, mau mengkorup otoritas sang penguasa, dan siap bertanding dengan Allah. Atau jangan-jangan Anda sudah menganggap diri Anda sebagai Tuhan juga. Saya mau nanya, coba uraikan kepada saya kenyamanan Anda ketika disanjung orang. So, cerita Majulem. Kenyamanan hatimu ketika disanjung orang, kelezatan, kenikmatan yang Anda rasakan ketika Anda disanjung-sanjung orang. Ya umpamanya saya merasakan hidung saya pating kerengap gitu barangkali, atau saya merasakan langkah saya semakin ringan, atau saya merasakan bulu roma saya meremang-remang. Saya mau dengar bercerita dari siapa yang pernah bisa bercerita tentang enaknya dipuji nih, merasa dihormati ya, merasa dihormati, ya dia nyaman juga kan. Nah, mungkin kenyamanan apa yang Anda rasakan ketika dihormati orang? Saya sendiri juga sebetulnya, apa Anda merasa nyaman dihormati orang atau menjadi beban? Ya tergantung siapa Anda, ya kan gitu. Bisa menjadi beban dan Anda bisa merasakan kenyamanan. Nah, belum bisa menjawab pertanyaan saya. Dan ini bukan satu hal yang aneh pula. Banyak orang yang merekayasa supaya tampil sebagai orang terhormat. Cara pakai sorbannya, cara menyampirkan sorban di pundak, sampai cara batuknya pun itu lain. Beri mibil tasbih sejen. Pokoknya dibuat sedemikian rupa, memang dia kepengen dihormati. Jare kita mah kangelan urip mengkononku, masih enak bersahaja aja lah. Nah di sini kita hendaknya memilih secara sadar
Ini kita lagi melatih diri kita supaya kita jangan terjebak kepada formalitas seperti itu. Karena belum tentu orang yang menyanjung dirimu tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Dan dengan penuh kejujuran dia menyampaikan penghargaan atas kehebatanmu. Tapi juga mungkin ada orang yang mengharapkan sesuatu dari dirimu. Cari wong kene mah lagi ngolo sirak bareng sambil merojol. Jadi artinya Anda memberikan peluang kepada orang untuk membohongi dirimu sendiri. Jadi artinya bahwa saya yakin bahwa orang yang sudah tidak lagi mengharapkan sanjungan, dipuji dan dicaci adalah sama. Itu artinya orang yang sudah mendapatkan tingkat stabilitas yang sangat mapan sekali. Artinya orang yang jiwanya sudah kokoh. Ya kan begitu. Sakit dan sehat sama saja. Itu orang yang sudah punya keberanian menghadapi kehidupan. Ya kan begitu. Orang yang tidak cengeng. Yang penting berbuat dan berbuat. Apa enggak enak orang yang kepribadiannya kokoh? Enak kok. Kita bertemannya juga enak. Iya kan? Nah saya kira itu membina kepribadian kita tuh sampai seperti itu. Sebab ketika kita selalu ingin dipuji dan sanjung, ketahuilah banyak sekali pengeluaran yang tidak diperlukan hanya sekedar mencari kesenangan. Iya, tidak punya target dan dana yang dikeluarkan semuanya tidak tepat sasaran. Kita sebut dengan hura-hura itu. Ya, tapi ketika orang itu sudah kokoh jiwanya, dia tidak mudah terpengaruh dengan sanjungan orang kok. Iya kan? Dia tidak kecil hati mendapat cacian sepedas apapun. Hebat gak? Saya tanya.